Selamat siang, senang bertemu kembali dengan Anda dalam video tutorial singkat Sibi Agama. Saat ini saya Christian Siregar berada di Batam dengan latar belakang jembatan Barelang yang menghubungkan Pulau Batam dengan Pulau Galang. Saudara, saya ingin membahas sedikit tentang hakikat dari formalisme agama. Mengapa formalisme agama perlu dikritisi? Ini ada sebabnya tentu. Formalisme agama adalah bentuk keagamaan yang sangat kaku, yang sangat menekankan forma, bentuk daripada isi. Formalisme agama tidak sama dengan orang-orang yang malas beragama atau tidak menjalankan ritual keagamaannya, atau yang biasa disebut dengan agama KTP. Formalisme agama tidak seperti itu, karena orang-orang yang formalis agama itu bisa jadi adalah orang-orang yang sangat tekun menjalankan ibadahnya. Mereka tidak pernah absen untuk menjalankan ibadah sesuai dengan yang diajarkan oleh agama. Tetapi yang menjadi persoalan adalah mereka terbentur pada pemahaman yang sempit karena tafsiran yang bersifat tidak mendalam, tafsiran yang bersifat hurufiah, dan tafsiran yang lebih bersifat literer. Itu intinya. Akibatnya, karena pemahaman yang kaku itu, mereka menolak orang-orang yang berpikiran atau yang berpendapat dengan berbeda, karena acuan mereka adalah teks dan tafsiran mereka itu adalah hitam di atas putih. Orang-orang formalis memiliki ciri-ciri lebih mengutamakan simbol-simbol agama, suka menggunakan kata-kata yang berbau agama, dan juga aksesoris-aksesoris yang bernuansa keagamaan. Bagi orang-orang formalis, beribadah itu cukup. Soal memaknainya itu urusan lain. Yang penting, apakah kamu sudah menjalankan ibadah? Bukan apa yang kamu dapat, apa yang kamu pelajari, apa yang kamu refleksikan dari ibadah yang kamu ikuti. Jadi soal kuantitas lebih penting daripada soal kualitas. Soal bentuk, forma lebih penting daripada soal isi atau hakikat. Nah, karena kecenderungan dari formalisme agama, maka orang-orang yang formalis agama memiliki potensi untuk menjadi orang-orang yang radikal. Radikal artinya dari kata radix, kembali ke asal. Orang-orang yang radikal menekankan pembacaan teks kitab suci menurut kaidah-kaidah tradisional yang sudah ketinggalan zaman. Mereka menolak pemahaman yang relevan, yang aktual, pembahasan teks yang kontekstual. Mereka menolak itu. Jadi mereka lebih menyukai hal-hal yang bersifat tekstual dan bersifat formal, kaku, dan tradisional. Nah, karena pemahaman yang demikian, mereka ingin mengembalikan kehidupan yang sekarang ke dalam kehidupan yang masa lampau, karena mereka menganggap bahwa kehidupan yang sekarang itu tidak memiliki kualitas lebih baik dari kehidupan yang lampau.
Akibatnya gaya hidup atau pola hidup mereka cenderung tradisional dan menolak hal-hal yang berbau modern karena dianggap itu sebagai hal yang bersifat kebarat-baratan dan kafir. Jika seorang menjadi radikal dengan pemahaman yang sempit, ini berpotensi untuk dipengaruhi, dan jika pengaruhnya sangat kuat dapat membuat orang-orang yang radikal menjadi sangat begitu fanatik, dan karena sangat fanatik bisa juga menjadi gerakan teroris. Artinya saya mau mengatakan bahwa tidak selalu orang yang radikal adalah teroris, tetapi orang radikal bisa berpotensi menjadi teroris karena pemahamannya yang dangkal. Oleh karena itulah formalisme perlu dikritisi, formalisme perlu ditolak. Bagaimana caranya untuk melawan formalisme agama? Yang pertama adalah mengembangkan cara berpikir yang kritis. Yang kedua, terkait dengan pemahaman itu, maka kita tidak hanya boleh berpikir secara tekstual, tapi juga kontekstual. Bagaimana kita mengaktualisasikan teks itu berbicara dalam situasi, dalam konteks sekarang, bukan hanya pada masa lampau, sehingga teks itu memiliki makna yang relevan dengan situasi yang berkembang atau situasi kekinian. Yang berikut adalah kita mempraktekkan ajaran agama. Agama bukan hanya dihafal, ayat-ayat kitab suci bukan hanya dihafal, tapi dipahami dan dimaknai dan diaplikasikan. Nah, dengan demikian kita belajar untuk lebih dapat menghayati makna dan nilai-nilai keagamaan yang sesungguhnya. Dan yang berikut adalah kita jangan malas untuk belajar agama, karena agama bukan sesuatu yang harus dimusuhi, tapi justru agama menjadi suatu pedoman, menjadi suatu pegangan bagi kehidupan kita yang sangat baik apabila hal itu sungguh-sungguh dihidupi dalam kehidupan kita. Untuk itu kita perlu melakukan proses yang disebut dengan internalisasi nilai-nilai keagamaan secara utuh dalam kehidupan kita, yang kita praktekkan baik dalam ibadah maupun juga di dalam perbuatan sehari-hari ketika kita berinteraksi, bergaul, berkomunikasi dengan orang-orang yang bahkan berbeda keyakinan, berbeda agama dengan kita. Semoga hal ini dapat kita terapkan dengan baik sehingga kehidupan keagamaan kita dapat menjadi lebih baik. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Selamat siang. Salam dari